Oke guys, salam semesta. Balik lagi bersama caster yang apak di podcast Daybak, channel dimana kamu bisa belajar sains, teknologi terbaru, dan tips terkini yang berhubungan dengan sains tentunya. Oke, di malam atau pagi ini itu sangat menyenangkan ya tentunya ya. Apalagi untuk sebagian orang, terutama para ladies yang suka sekali dalam merawat kulit. Mungkin di modern ini beda ya sama zaman caster itu sekolah ya. Dulu teman caster itu yang perempuan kalau apa ya bisa dibilang kalau lagi olahraga ya nggak bodo amat lah, nggak perlu namanya pakai skincare lah, UV protection lah, atau sunblock itulah, atau parfum lah. Nggak pernah sih itu kepikiran dulu tuh di zaman caster sedang sekolah itu SMP atau apalagi SMA apalagi SMP ya, nggak ada kepikiran. Beda sama anak-anak zaman sekarang yang notabene ketika akan melakukan olahraga atau aktivitas di luar lah, mungkin karena efek tergerus zaman atau pergeseran zaman ya, jadinya sekarang banyak sekali perempuan-perempuan terutama nih yang pakai skincare, terus perawatan kulit lainnya yang pastinya itu ya selain membuat kulit sehat ya pastinya menambah kecantikan alami katanya. Terus sebenarnya apakah harus hanya skincare saja yang digunakan sebenarnya teman-teman? Jawabannya enggak juga loh. Ada beberapa makanan yang layak untuk teman-teman sebenarnya konsumsi, dari yang harganya murah hingga harganya yang cukup mahal, dan mendapatkannya juga cukup sulit. Kecuali kalau yang mau praktis ya tinggal beli, tapi biasanya harganya cukup naik. Terus apakah mendapatkannya itu susah makanan-makanan tersebut? Enggak juga sih. Cuma ini bisa saja berbau dengan kesukaan atau apakah Anda doyan dengan makanan ini tentunya. Karena enggak semua orang juga doyan akan seluruh makanan yang akan caster sebutkan nanti. Dan sebagai spoilernya itu ada 6 ya. Dan sebenarnya apa sih yang dipentingkan dalam perawatan kulit? Ya pastinya kulit yang cerah, tidak kerutan, terus tidak kusam, tidak kasar ketika dipegang, dan bisa dibilang terlihat awet muda lah. Maksudnya cerahnya itu ya cerah yang sehat sih, enggak yang cerah-cerah pucat ya, kecuali itu pigmen. Terus itulah mengapa makanan-makanan ini dibutuhkan untuk menutrisi kulit. Nah, ini juga bisa dibilang episode kali ini tuh science of, ya bisa dikatakan juga science of caring, or ya about sharing with me about ya care your skin sih, lebih ke bagaimana Anda itu merawat diri Anda terutama pada bagian kulit, karena sekarang kan zamannya dimana kulit adalah yang utama, karena kulit bisa menunjukkan seberapa sehatnya diri Anda tentunya ya teman-teman. Oke, langsung aja nih teman-teman nih, untuk yang rutin merawat kulit ada beberapa jenis makanan. Itu yang pertama, telur itu sebenarnya memang sudah lama ya bisa digunakan untuk perawatan kulit, karena olahan telur bisa digunakan sebagai, kalau teman-teman ambil putih telurnya saja itu bisa digunakan untuk mengoles di bagian kulit agar lebih awet muda. Terus berbagai ya polusi-polusi yang menempel di kulit itu bisa melotok atau mengelupas ketika sudah dibaluri ini dan ditunggu untuk beberapa saat. Telur itu punya kandungan vitamin A. Vitamin A nggak cuma tentang untuk mata ya, kesehatan mata, tapi juga untuk kulit. Tentunya dengan mengonsumsi di porsi yang tepat, dan ingat yang digunakan kalau bisa telur ayam kampung, jangan telur ayam leher, karena itu gizinya lebih sedikit tentunya. Karena gimana ya? Karena ini nih lebih diutamakan nih
penggunaan telur baik untuk dioles atau dikonsumsi itu adalah untuk mengatasi masalah kerutan pada wajah. Ini biasanya digunakan dan disarankan oleh para ahli untuk betul ketika terjadi kerutan, dan ini biasanya pada umur orang-orang yang 30 tahun atau ke atas. Namun di pergeseran zaman ini remaja-remaja bahkan anak-anaknya yang masih kecil itu juga kadang bisa terjadi kerutan, dan itu bisa dicegah dengan adanya mengonsumsi ini. Dan pola hidup tidak teratur juga bisa membuat kerutan ya di wajah ya. Ingat ya teman-teman ya, baik yang tidurnya tidak teratur, makannya tidak teratur, juga bisa terjadi hal yang berkaitan dengan kerutan dan bintik-bintik coklat ya, seperti di iklan-iklan itu. Yang kedua ada bayam. Bayam itu termasuk salah satu sayuran hijau, bisa dibilang itu cukup terkenal sebagai kandungan zat besinya. Namun bayam juga punya vitamin A sama seperti telur dan vitamin C, dimana kadarnya sangat tinggi, termasuknya sangat tinggi, dan ini bagus untuk memelihara kolagen. Kolagen itu banyak zatnya yang terdapat pada skincare. Kalau teman-teman cek, ini memang untuk menjaga kulit. Dan olahan bayam yang baik itu bukan ditempel kayak masker kayak timun, itu bukan, tapi teman-teman makan dengan cara direbus dan hanya diberi sedikit garam saja. Mungkin ini sedikit ekstrim ya, tapi salah satunya seperti itu teman-teman, olahannya yang baik. Karena teman-teman perlu sadari, olahan makanan yang digoreng atau dipanggang itu sangat tidak baik. Jadi kayak bayam bakar atau kangkung bakar itu kurang baik ya. Jadi teman-teman harus paham ya, memang sedikit ada pengorbanan tentunya. Karena memang sebenarnya bayam itu cocok untuk diolah berbagai macam makanan. Oke? Nah, terutama bayam ini bagus banget untuk teman-teman yang punya kulit kering nih. Terus yang produksi minyak di pori-pori yang berlebih, itu bisa ditangkal dengan menggunakan bayam. Oke? Jadi teman-teman harus mengetahuinya, karena sebenarnya ada cara yang mudah kok, nggak harus membayar skincare mahal-mahal. Tapi ini tergantung teman-teman suka atau tidak ya. Kembali lagi. Yang ketiga, buah alpukat. Alpukat merupakan salah satu buah yang ya cukup terkenal lah, apalagi dijadikan minuman jus dan tambahkan susu coklat itu paling sering ya untuk masyarakat Indonesia mengonsumsinya. Nah, kandungan lemak sehat yang ada pada alpukat adalah indikator mengapa lemak yang ada di dalam buah satu ini sangat berguna untuk menjaga kesehatan kulit. Kenapa nih? Kulit yang lembab dan sehat itu pasti adalah sebuah impian siapapun agar kesehatan kulitnya tetap terjaga. Nah, terutama alpukat itu punya kandungan vitamin E dan C yang cukup baik dan menjaga kulit dari paparan sinar matahari. Karena biasanya paparan sinar matahari ketika kita sedang beraktivitas itu dapat menyebabkan masalah kulit terbakar yang membuat rasa perih serta ruam yang mengganggu itu, yang membuat kulit jadi buruk, itu bisa sangat diatasi dengan maksimal ketika kita mengonsumsi alpukat. Karena perlu teman-teman sadari, paparan sinar matahari itu memiliki kandungan UV yang sangat tinggi. Ultraviolet itu sangat berbahaya karena dapat membuat kulit rusak, terutama sel-sel kulit di dalam epidermis dan nanti hingga dermis itu bisa rusak dan bisa mengakibatkan kanker kulit. Makanya perlu dijaga dengan benar. Itu salah satu alasan yang sangat penting mengapa mengonsumsi alpukat itu baik. Dan teman-teman perlu kalau sadari, beberapa produk masker, beberapa produk hand body atau apapun itu menggunakan alpukat. Nah, itu salah satunya ini. Terus yang keempat nih teman-teman nih, olahan buah pepaya. Buah pepaya itu salah satu buah yang cukup mudah dicari, mudah ditemui, dan mudah untuk dibeli. Baik teman-teman ke pasar atau mungkin ke supermarket bisa menemui buah ini. Yang terutama pada pepaya adalah kandungan likopen. Likopen itu juga sama seperti kolagen juga, salah satu zat yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kulit. Ya, terutama itu radiasi sinar matahari dari ultraviolet tadi itu. Terus mampu memperbaiki DNA yang sudah rusak nih. DNA pada kulit itu kan penting juga untuk membentuk struktur pada kulit. Dengan adanya likopen ini sangat bantu nih teman-teman nih, sangat baik nih, sangat membantu nih.
Terus alternatif lainnya juga bisa dengan tambahan konsumsi pepaya dengan sayuran brokoli atau sayuran sejenis lainnya ya. Itu teman-teman harus pahami. Mengapa pepaya juga kadang dijadikan, ada beberapa iklan yang bahkan menggunakan pepaya sebagai olesan pada kulit, baik kulit tangan, kulit muka, atau kulit pada kaki. Itu karena itu alasannya teman-teman. Jadi cukup sepele sebenarnya, namun ini sangat penting. Terus yang kelima nih, ada ikan berlemak. Ikan berlemak itu ada banyak, ada kayak salmon, tuna, itu juga sangat baik. Ekstrak yang ada pada ikan tersebut itu sangat baik untuk menjaga kulit. Kenapa? Karena akan mengandung omega 3. Omega 3 selain untuk mencerdaskan otak, juga untuk menjaga kesehatan kulit juga. Karena omega 3 itu kalau nggak salah juga lemak yang baik dan bermanfaat agar tidak membuat kulit itu cepat kering dan kusam. Karena ketika kulit kering dan kusam itu pastinya sangat tidak enak untuk disentuh dan membuat tampilan kulit itu menjadi sangat buruk. Itu yang pertama. Nah, paparan radikal bebas juga bisa bisa diatasi dengan menggunakan ikan-ikan ini ya, teman-teman. Ikan-ikanan ini untuk dikonsumsi. Minyaknya juga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Itulah mengapa beberapa ahli menyarankan para wanita untuk mengonsumsi ikan-ikan ini. Karena itu teman-teman harus tahu. Tapi biasanya untuk ikan itu memang menggunakan dan memakan biaya yang cukup banyak ya, dan besar ya tentunya ya. Jadi ya kalau yang suka ini tentunya tidak akan berpikir dua kali sih untuk menggunakan minyaknya atau olahannya nih. Penting nih teman-teman nih. Terus yang terakhir itu ada buah tomat. Buah tomat itu buah yang cukup sering di jus, sering untuk diolahan pada sup atau apapun, dan direbus juga enak. Untuk yang menyukainya ya, jujur kalau Kaiser sih kurang suka, tapi untuk kalau diolah jus entah kenapa Kaiser jadi suka. Nah, kandungan tomat tuh ada lycopene juga sama karotenoid, yang dimana tuh kadang sering muncul di skincare tuh. Itu bisa untuk melindungi kulit dari radiasi sinar matahari tentunya. Terus berapa yang harus dikonsumsi untuk ini? Tomat sebenarnya nggak usah terlalu banyak, cukup 2,5 sendok olahan. Dengan seperti itu dapat mengurangi risiko iritasi kulit yang seperti karena terlalu panas lah, atau terkena zat berbahaya lah, itu bisa ditangkal dengan tomat dan bisa dijadikan olahan alternatif cemilan atau makanan sehat selama 10-12 minggu untuk tubuh. Jadi Anda harus konsisten untuk mengonsumsi salah satu olahan dari tomat. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya bisa dibilang menjaga nutrisi kulit itu nggak susah. Pertanyaannya ya seberapa Anda niatnya juga dalam menjaga nutrisi kulit Anda, dan seberapa Anda itu peduli. Karena nggak selalu hanya dengan skincare saja itu penting, tapi asupan gizi dalam tubuh itu penting, karena tubuh juga membutuhkan nutrisi untuk hal lainnya, tidak hanya untuk kulit, untuk kesehatan tubuh, organ, kesehatan lainnya, yang dimana membuat Anda bisa menjadi tetap lebih bugar, lebih tampak sehat, lebih tampak cerah. Tentunya menjaga keawetan tubuh dan membuat tampilan Anda tetap segar. Tentunya kan untuk para wanita kan senang sekali kalau dikatakan, Anda itu awet muda ya, terus Anda itu cukup terlihat segar untuk saat beraktivitas tuh di luar-luar, terutama di outdoor. Karena itulah mengapa nutrisi kulit sangat baik untuk dikonsumsi dengan adanya beberapa makanan-makanan tadi. Untuk mendapatkannya cukup sebenarnya kegampangan teman-teman, nggak susah-susah amat. Karena itu juga, jadi teman-teman harus mementingkan juga olahan sayuran dan buah-buahan. Dan ini adalah podcast pertama. Di hari ini Kaiser akan membagikan 2 episode atau 2 chapter, dimana salah satunya itu terusannya dari nutrisi, dimana kulit cukup pun butuh antioksidan kan. Antioksidan adalah sebuah senyawa tentunya ya. Jadi stay tune terus, dan Kaiser akan melanjutkannya setelah ini. Dan tentunya jangan lupa untuk mendengarkan tips dan trik satu ini. Ini termasuk science tips dan trik, dan yang sangat penting agar membuat Anda selalu ingat bahwa menjaga nutrisi kulit itu nggak harus mahal dan nggak harus
muluk-muluk skincare karena bisa menghemat sekali dengan mengonsumsi ini. Dan teman-teman ingat, olahan terbaik dalam sebuah makanan itu memang hanya direbus, bukan digoreng. Karena ketika kita, pasti teman-teman tahu, ketika kita menggoreng atau membakar, sebagian zat yang ada di dalam kandungan makanan tersebut pasti akan terbakar atau hilang. Jadi akan tetap penuh ya tentu dengan direbus. Karena direbus ada media air seperti itu. Oke, thank you for listening. See you in the chapter 7, antioksidan. Dan jaga selalu kesehatan. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk selalu sayang kepada keluarga di rumah. Dan selalu rutin berolahraga, oke? Thank you for listening. See you.